Bagi orang yang lemah imannya, justru dia melakukan hal yang buruk. Ia menganggap, tuh kan, penyakit saya bukan penyakit medis, penyakit saya penyakit non-medis, yang saya rasakan luar biasa, tapi di rumah sakit nggak ada diagnosanya. Akhirnya Pak berpikir buruk, menganggap penyakitnya gara-gara santet, menganggap penyakitnya gara-gara guna-guna, menganggap penyakitnya gara-gara sihir. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Justru malah berprasangka buruk, menganggap penyakitnya gara-gara santet, sihir, guna-guna. Ada nggak yang berpikir seperti itu? Ada kan? Karena nggak dipungkiri. Terkadang penyakit datang secara tiba-tiba. Datang di waktu-waktu tertentu. Bahkan terkadang di perut ada yang gerak-gerak. Badan kedutan di mana-mana. Ada nggak yang ngalamin itu? Ingat saudaraku, perut gerak-gerak itu bukan sihir. Perut gerak-gerak itu bukan santet. Bukan. Karena ketika zat asam itu naik, terjadilah gas perut. Yang namanya gas selalu mencari tempat tertinggi. Yang namanya gas selalu mencari celah yang lebih besar. Kalau kita miring kanan, mereka naik ke kiri. Kalau kita miring kiri, mereka naik ke kanan. Kalau kita berdiri, mereka naik ke atas. Bahkan terkadang jalan-jalan di dalam perut. Kenapa? Mencari celah yang lebih besar. Itu gas perut. Bukan setan, bukan tuyul, bukan bukur, bukan sihir. Itu gas perut lagi jalan-jalan. Kalau nggak percaya, sok teman-teman buktikan. Kalau lagi ada tamu pengen kentut, ditahan. Biarkan kentut itu masuk lagi. Akhirnya Pak, kentutnya jalan-jalan di dalam perut. Sok, sama. Itu yang gerak-gerak itu angin. Gas perut. Bukan setan, bukan sihir. Pikirannya malah kemana-mana. Akhirnya Pak, datang ke orang pinter. Namanya orang pinter, dari Sabang sampai Merauke, kalau ditanya tentang penyakit, jawabannya satu, santet, sihir, guna-guna. Sok teman-teman. Yang namanya orang pinter, kalau ditanya penyakit, pasti jawabannya satu, santet, sihir, guna-guna. Kalau tidak percaya, silakan teman-teman buktikan. Datang ke orang pinter, punggung tangan dikasih lipstik. Ya, kemudian dielap. Biarkan masih ada merahnya sedikit. Kemudian teman-teman cuci muka yang bersih, biarkan wajahnya pucat. Datang ke orang pinter. Abah, tiba-tiba badan saya lemes, pikiran saya gundah, tangan saya merah. Ini kenapa Abah? Sok, 1000% namanya orang pinter, apa jawabannya? Ini karena ada santet, sihir, guna-guna. Sok, kalau nggak percaya buktikan. Bahkan kita digigit nyamuk saja, bentol merah, datang ke orang pinter, nanya, ini bentol kenapa Abah? Sok, 1000% apa jawabannya? Ini gara-gara santet, sihir, guna-guna. Kalau nggak percaya, buktikan. Yang namanya orang pinter, kalau ditanya penyakit, pasti jawabannya santet, sihir, guna-guna. Tuh teman-teman. Ayo hati-hati ya. Bukan datang ke orang pinter, datanglah ke orang yang benar. Jangan berpikir penyakitmu gara-gara santet, sihir, guna-guna. Jangan. Begitu datang ke orang pinter, dapur disalahin. Ini posisi dapur Anda yang salah. Kamar mandi disalahin. Ini pintu kamar mandi Anda berhadapan dengan pintu kamar tidur. Kemudian pohon disalahin gara-gara ada pohon di depan rumah. Menghadapnya rumah disalahin gara-gara rumah menghadap ke sini. Dah. Jangan percaya dengan yang kayak begituan. Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Ini penyakit sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Pengen sembuh nggak teman-teman? Pengen sembuh nggak dari penyakit ini? Kenapa? 90% orang yang sakit datang ke majelis kami. Yang berikhtiar datang ke majelis kami. 90% penyakitnya adalah anxiety. Penyakit asam lambung, panic attack, penyakit GERD, penyakit anxiety. 90%. Sisanya ya penyakit pada umumnya. Diabetes, asam urat, saraf kejepit, stroke, dan lain sebagainya. Ya, kebanyakan adalah orang anxiety. Oke? Maka barang siapa yang pengen sembuh, ayo ikuti saran dan nasihatnya. Ribuan, belasan ribu pasien yang sudah kami tangani. Banyak mereka yang sudah sembuh, ada juga yang tidak sembuh. Siapa yang sembuh? Mereka yang mau berubah. Karena Allah sudah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit ini, berubahlah. Ingat, penyakit Anda bukan penyakit medis. Penyakit Anda bukan penyakit jasad. Maka yang diobatin bukan jasadnya, yang diobatin adalah mentalnya.
yang diobatin adalah ruhaninya. Itulah kenapa orang yang terkena penyakit ini ketika datang ke rumah sakit disarankan ke psikiater. Disarankan ke psikiater. Nanti dari psikiater dikasih 2 obat. Obat penenang sama obat tidur. Kenapa? Yang sakit adalah mentalnya, yang sakit adalah jiwanya, yang sakit adalah pikirannya. Bukan organ tubuhnya. Namun yang menderita penyakit ini yang dicari obat organ tubuh. Bagaimana jalan sembuhnya yang diajarkan dalam agama kita, yang diajarkan oleh ulama-ulama garis lurus kita, yang diajarkan dalam kitab-kitab pengobatan. Bagaimana jalan sembuhnya? Pengen tahu nggak teman-teman? Mudah, murah, gratis. Dijamin sembuh bagi yang mau melakukannya. Dijamin. Pasti sembuh. Tidak lagi pakai insya Allah. Pasti sembuh. Karena apa? Karena yang menjamin sembuh Allah sendiri. Ya, yang pengen sembuh, segera lakukan. Yang menjamin sembuh Allah sendiri. Kalau Allah sudah menjamin sembuh, tugas kita hanya menyampaikan. Pasti sembuh. Ya, pasti sembuh. Pasti teman-teman. Bagaimana jalan sembuhnya? Mudah. Ingat, kalau ke medis, kesuruh ke psikiater. Karena yang penyakit adalah mentalnya. Yang sakit adalah jiwanya. Jiwa adalah alam ruhani. Alam ruhani pemimpinnya adalah kolbu. Kolbu adalah hati. Maka barang siapa yang pengen sembuh dari penyakit ini, obati hatinya. Obati hatinya. Obatnya hati tidak ada di toko obat. Tidak dijual di apotek. Tidak ada di toko material. Tidak dijual di mana-mana. Obatnya hati ada pada diri kita sendiri. Apa itu obatnya hati? Obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Kerjakan seluruhnya. Pasti sembuh penyakitnya. Yang pertama baca Al-Quran dan maknanya. Kalau nggak bisa baca Arabnya, baca terjemahannya. Karena dijamin sembuh. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. Silakan dibuka Al-Qurannya. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'idhatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu obat segala penyakit yang ada dalam dirimu, obat segala penyakit yang ada dalam dadamu, obat segala penyakit yang ada dalam hatimu. Apa itu obatnya? Apa itu jalan sembuhnya? Apa kata Allah? Al-Qur'anul Karim. Al-Quran adalah jalan sembuh yang paling utama. Yang disebut siapa? Ya ayuhan nas. Karena Al-Quran bukan hanya sembuh hanya orang yang beriman saja. Asal manusia mau mengikuti petunjuk Al-Quran pasti sembuh. Gak peduli dia orang Islam, gak peduli dia orang non-Islam. Asal ngikutin petunjuk Al-Quran pasti sembuh penyakitnya. Pasti teman-teman. Kenapa? Kenapa bukan ya ayyuhalladzina amanu? Karena bagi orang yang beriman udah pasti percaya Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah penyembuh. Orang beriman udah pasti percaya. Namun tidak semua manusia percaya. Makanya yang disebut ya ayuhan nas. Tuh teman-teman. Maka mulai saat ini rajinlah baca Al-Quran. Memang bukan perkara yang mudah bagi orang yang terkena penyakit ini. Ketika terkena penyakit asam lambung, penyakit GERD, panic attack anxiety, mau baca Al-Quran itu rasanya luar biasa. Luar biasa rasanya. Baru buka Al-Qur'annya, keluar keringat dingin, badan gemetar, tiba-tiba mau pingsan, mata perih, dan lain sebagainya. Ada yang ngalamin itu? Memang bukan hal yang mudah membaca Al-Quran itu bagi orang yang menderita penyakit ini. Bukan hal yang mudah. Ya, saya tanya, orang yang takut baca Al-Quran, orang yang malas baca Al-Quran, yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? Yuk, bagi teman-teman yang memiliki penyakit asam lambung, saya tanya nih teman-teman. Orang-orang yang berat baca Al-Quran, males baca Al-Quran, takut baca Al-Quran, kira-kira yang harus diobatin lambungnya apa ruhaninya? Lambungnya apa ruhaninya? Maka kalau pengen sembuh dari asam lambung, bukan ngobatin lambung, obatin ruhani. Bukan sagu tani yang diminum. Sagu tani itu air aci. Lambungnya jadi kuah cilok, jadi kuah seblak. Itu lambung apa-apa itu. Sagu tani diminum mulu. Padahal yang sakit adalah ruhaninya. Tapi sibuknya minum sagu tani. Ya kagak nyambung guys. Namanya air aci diminum terus otomatis iritasi.
usus jadi lengket, BAB jadi berdarah, pencernaan jadi masalah. Sok, yang sering minum sagu tani, BAB berdarah enggak? Ya, maka kalau pengen sembuh, yang pertama adalah baca Al-Quran. Kemudian, yang kedua, apa jalan sembuhnya? Yang kedua, sholat malam, dirikanlah. Jadi apa? Bangunlah di sepertiga malam. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajatlah, cukup alam semesta menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Karena Allah turun di langit bumi di sepertiga malam. Siapa yang meminta ampunan, Allah ampuni. Siapa yang meminta, Allah beri. Siapa yang memohon, Allah kabulkan. Maka rajin-rajinlah bangun sepertiga malam, tahajud. Segera. Padahal orang yang asam lambung sering sekali bangun sepertiga malam. Sering sekali dibangunkan di sepertiga malam. Namun bukannya melakukan sholat malam, bukannya melakukan tahajud, justru malah update status. Update status, kambuh di jam yang salah, emotnya nangis. Ada nggak yang seperti itu? Padahal sering dibangunin sama Allah di sepertiga malam. Bukannya tahajud, malah update status, kambuh di jam yang salah. Ada nggak yang kayak gitu? Ketika sudah bangun, mau tidur lagi, sulitnya luar biasa. Karena apa? Kecemasan muncul, ketakutan muncul, kekhawatiran muncul, keringat dingin muncul. Ada nggak yang seperti itu? Akhirnya Pak, kondisinya mencengkam, seakan-akan kayak mau mati. Ada nggak? Banyak kan yang seperti itu? Maka sudah dibangunkan oleh Allah di sepertiga malam, maka segerakan, jemput panggilan Allah, datanglah ke kamar mandi, segerakan berwudu. Memang bukan perkara yang mudah, karena bagi orang yang memiliki penyakit ini, mau ke kamar mandi takutnya luar biasa. Takut ada hantu, takut gelap, takut kepleset, takut dingin, takut air, macam-macam yang ditakutin. Saya tanya teman-teman, yang takut sholat malam, yang males sholat malam, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Sok saya tanya, orang yang takut sholat malam, orang yang males sholat malam, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Karena kebanyakan orang yang terkena penyakit asam lambung, takut ke kamar mandi, takut gelap, takut ada yang lewat, slebel. Ditakutin kalau yang kayak gitu. Wih, jangan-jangan. Orang yang takut sholat malam, yang harus diobatin ruhaninya, bukan lambungnya. Maka mulai saat ini stop obatin lambungnya. Mulai saat ini, obatin ruhaninya. Kalau pengen sembuh, obatin ruhaninya. Kalau pengen sembuh. Ya? Tuh. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Yuk, yang punya penyakit asam lambung, penyakit GERD, panic attack, anxiety, dan apapun penyakitnya. Jika pengen sembuh dari penyakitmu, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Datang ke taklim, datang ke pengajian, sholat berjamaah. Sok, orang yang terkena penyakit asam lambung, boro-boro datang ke taklim. Mau ke warung, ketemu banyak orang aja takut. Minder. Ada nggak? Ketemu orang takut. Ketemu banyak orang minder. Ada nggak teman-teman? Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Apalagi kalau datang ke taklim, baru duduk saja udah keringat dingin. Udah kayak mau pingsan. Ya, gimana mau sembuh? Berkumpul dengan orang soleh ditakutin, ketemu banyak orang ditakutin, lebih memilih berdiam diri di dalam kamar. Gimana mau sembuh? Sok, saya tanya, orang yang takut ketemu orang yang takut datang ke taklim, orang yang takut datang ke pengajian, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Sok, orang yang takut datang ke taklim, takut datang ke pengajian, takut berkumpul dengan banyak orang, yang harus diobatin ruhaninya apa lambungnya? Kenapa lambung mulu yang dipikirkan? Kenapa lambung mulu yang harus dipikirkan? Ingat, kalau pengen sembuh, rubah circle-mu. Jika Anda saat ini bergabung di grup sosial media, apapun grupnya, tentang grup anxiety, tentang grup asam lambung, tentang grup penyakit GERD, keluarlah dari grup itu. Kenapa? Tidak ada manfaatnya. Rasulullah sendiri yang bersabda, jika engkau mendengar rintihan keledai, tutuplah telingamu, perbanyaklah istighfarmu. Jika engkau mendengar suara ayam berkokok, tengadahkan kedua tanganmu, perbanyaklah doamu. Rintihan keledai itu apa? Keledai adalah simbol kebodohan. Rintihan adalah simbol keluh kesah.
Orang yang berada di grup asam lambung, grup anxiety, grup panic attack, isinya hanya orang ngeluh terus setiap hari. Setiap muncul postingan, isinya orang ngeluh. Setiap muncul update status, isinya orang ngeluh. Maka keluarlah dari circle itu jika Anda pengen sembuh. Itu sesuai dengan sabda yang diajarkan oleh Rasulullah. Keluar dari circle itu. Ya, keluar. Sok, teman-teman yang gabung di grup sosial media tentang penyakit GERD, panic attack, anxiety, asam lambung. Sok, jika muncul tulisan isinya orang ngeluh, bukan. Ngeluh itu berbahaya karena nular. Sehingga apa? Menjadikan alibi. Ternyata bukan hanya saya saja. Itu teman-teman. Ketika membaca orang mengeluh, justru malah makin bahagia rasanya. Seakan-akan ada apa namanya? Seakan-akan ada orang yang sama seperti dirinya. Maka keluar dari grup itu, rubah circle-mu. Berkumpullah dengan orang-orang soleh, bukan berkumpul dengan orang asam lambung. Bukan berkumpul dengan orang panic attack. Bukan berkumpul dengan orang anxiety. Karena orang anxiety, orang panic attack, orang asam lambung isinya ngeluh terus. Gak ada kebaikannya. Ngeluh itu berbahaya karena ngeluh bisa mengular. Ya, tinggalkan grup-grup itu. Keluar dari grup-grup itu. Rubahlah circle-mu. Itu yang ketiga. Yang keempat, berpuasa. Yuk, puasa adalah sebaik-baik obat. Karena di saat kita berpuasa, organ tubuh kita istirahat bekerja. Mereka memperbaiki dirinya. Dia mengeluarkan kotoran dan penyakit secara medis namanya detox. Sehingga apa? Orang ketika berpuasa, mulutnya bau. Kenapa? Tubuhnya sedang detox. Mengeluarkan kotoran dan penyakit. Sedang memperbaiki dirinya. Namun orang yang asam lambung, boro-boro berani puasa. Suruh puasa takut. Suruh puasa takut. Takut sekali puasa. Dia lebih percaya sabda pedagang obat, sabda orang pinter, ketimbang firman Tuhannya sendiri, ketimbang sabda nabinya sendiri. Masih layak orang tersebut disebut orang beriman? Yuk, renungkan. Kenapa? Orang yang terkena penyakit ini disebutkan dalam kitab Thorikus Syifa, yaitu ciri-ciri dari sifat lalat. Apa itu lalat? Dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, dia tetap memilih sampah. Tuh teman-teman. Ketika dikasih nasihat, apa alibinya? Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Kamu nggak tahu penyakitku seperti apa. Kamu nggak tahu masalahku seperti apa. Tidak ada di dunia ini yang masalahnya lebih berat dari saya. Tidak ada di dunia ini yang cobaan hidupnya lebih berat dari saya. Ada nggak yang ketika dikasih nasihat muncul perasaan seperti itu? Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Ketika dikasih nasihat muncul perasaan seperti itu. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak tahu apa yang aku rasakan. Nggak ada di dunia ini yang sakitnya separah saya. Nggak ada di dunia ini yang cobaannya seperti saya. Nggak ada di dunia ini yang beban hidupnya seperti saya. Siapa kamu? Ya, ada nggak yang kayak gitu? Yuk. Ya. Tuh, itu ciri-ciri apa? Orang yang akan sulit sembuhnya. Kenapa? Orangnya bagaikan lalat. Dikasih tahu bunga lebih wangi, dia tetap memilih sampah. Dikasih tahu nasihatnya, dikasih tahu solusinya, dikasih tahu jalan sembuhnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabinya, dia tetap ngeyel. Disuruh puasa, gimana mau puasa? Telat makan dikit saja asam lambungnya kambuh. Kata dokter setiap 3 jam gak boleh telat makan. Anda lebih taat kepada dokter ketimbang kepada Tuhan Anda? Masih layakkah Anda disebut orang beriman? Bagaimana mungkin tubuh manusia yang Allah ciptakan diciptakan untuk apa? Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ternyata tubuh manusia tidak mampu melakukan ibadah. Mungkin nggak teman-teman? Nggak mungkin. Karena masalahnya bukan masalah mampu atau tidak mampu. Masalahnya adalah perkara mau atau tidak mau. Makanya tadi disebutkan sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Bagi siapa? Bagi yang mau. Sok mau puasa sembuh. Saya tanya yang ada di room ini, yang sudah mengikuti nasihatnya, mengikuti sarannya, yang memiliki penyakit asam lambung, panic attack, penyakit GERD, anxiety, yang begitu berpuasa, sembuh nggak penyakitnya? Saya tanya teman-teman. Yuk, saya tanya yang ada di grup ini, yang sudah ngikutin grup ini, ngikutin saran dan nasihatnya, yang punya penyakit asam lambung, setelah rajin berpuasa, sembuh nggak penyakitnya? Ada nggak di sini? Teman-teman? Belum? Mau udah rajin puasa? Ya,
Alhamdulillah sembuh, saya sudah sembuh, udah sedikit berkurang, insya Allah sembuh, Allah pasti sembuhkan, sembuh, Alhamdulillah sembuh. Yuk teman-teman, data pasien yang masuk ke tempat saya, dari pertama kali saya praktek, itu di 500.000, 15.782 orang. Ya, yang udah sembuh banyak banget. Yang belum sembuh juga banyak. Yang sembuh siapa? Mereka yang manut. Manut apa kata firman Tuhannya, manut apa kata sabda nabinya. Sembuh teman-teman. Sembuh. Itu ya kunci sembuhnya. Yang kelima, apa sih jalan sembuhnya? Banyak zikir dan sholawat. Yuk, hidup kita itu banyakin zikir, banyakin sholawat, perbanyak zikir di sepertiga malam, perbanyak. Itu jalan sembuhnya. Namun tidak dipungkiri teman-teman, orang yang terkena penyakit seperti ini, hidupnya bukan banyakin zikir, namun hidupnya kebanyakan mikir. Ada masalah dikit dipikir, ada masalah dikit dipikir, ada kendala dikit dipikir, apapun dipikir, segala-galanya dipikir. Semuanya dipikir. Ingat, otak kita punya kapasitas. Kalau setiap hari dipakai untuk berpikir, maka jasad kita akan semakin kecil. Badan kita akan semakin kurus, organ tubuh kita akan semakin sakit. Hidup itu bukan untuk dipikirkan. Masalah itu bukan untuk dipikirkan. Karena masalah tidak akan pernah selesai jika hanya dipikirkan. Urusan tidak akan pernah selesai jika hanya dipikirkan. Tugas kita bukan memikirkan masalah. Andaikan masalah ditempatkan di pikiran, otak kita tidak akan mampu. Otomatis bisa konslet. Makanya Pak, orang yang terkena penyakit ini kebanyakan dianggapnya orang stres. Kebanyakan dianggapnya orang sakit jiwa. Tuh teman-teman. Saya tanya, ada nggak orang yang menganggap diri Anda orang stres, Anda orang aneh, Anda orang nggak waras, Anda orang sakit jiwa, ada nggak? Ketika Anda rasakan penyakit yang luar biasa, justru orang-orang menganggap Anda orang stres, Anda orang aneh, Anda orang sakit jiwa, ada nggak? Ingat ya, masalah bukan untuk dipikirkan, masalah bukan untuk dijadikan beban. Karena ketika masalah ditaruh di pikiran, otak kita punya kapasitas. Jika dipakai untuk berpikir terus, konslet bisa jadi kentir. Masalah bukan ditaruh di pundak, akhirnya jadi beban hidup. Masalah itu ditaruh di bawah telapak kaki kita. Jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Itulah posisi masalah. Jadi jangan tempatkan masalah di pikiran. Jangan tempatkan masalah di pundak. Berat. Gak akan mampu. Letakkan masalah di bawah telapak kaki kita. Jadikan pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Adanya masalah gak usah dipikirkan. Karena kita tidak akan pun mungkin mampu, tidak akan mungkin sanggup menyelesaikan masalah kita tanpa campur tangan Allah di dalamnya. Tidak akan mungkin kita mampu menyelesaikan masalah kita. Tidak akan mungkin kita mampu memikirkan masalah kita selesai. Tidak akan mungkin mampu tanpa ada campur tangan Allah di dalamnya. Karena sehebat apapun prestasi kita, setinggi apapun karir kita, setinggi apapun gelar kita, tetap saja manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Tugas kita bukan memikirkan masalah, tugas kita adalah berserah diri kepada Allah. Jadikan masalah itu pijakan anak-anak tangga untuk kita lebih dekat kepada Allah. Datang masalah, semakin dekat dengan Allah. Datang masalah, langsung ingat kepada Allah. Maka masalah akan teratasi semuanya. Karena barang siapa yang besar Allah dalam dadanya, sebesar apapun masalah dalam hidupnya, kecil di hadapan Allah. Oke? Kecil di hadapan Allah. Maka tugas kita bukan memikirkan. Bukan. Tugas kita mengingat Allah. Ada masalah, ingat Allah. Ada masalah, ingat Allah. Udah. Kalaupun masalah itu dipikir, gak bakal selesai masalah kita. Sehebat apapun diri kita, setinggi apapun gelar kita, sepintar apapun otak kita, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Maka mari sama-sama kita lawan kemustahilan dengan kita bertawakal kepada Allah.
Karena Allah sendiri yang berfirman, "Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Tugas kita bertawakal kepada Allah. Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Gak usah dipikirin, akan dikasih jalan yang tidak disangka-sangka. Tugas kita tawakal, bukan khawatir. Tugas kita tawakal, bukan khawatir. Tawakal itu memasrahkan tanpa tapi. Nanti ketemu jalan keluarnya, teman-teman. Paham di sini? Paham? Jadi, di saat masalah itu datang, di saat sensasi itu datang, tugas kita bukan dipikirin sensasinya. Tugas kita langsung ingat Allah. Zikirkan. Zikirkan. Ingat. Hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Kita tidak punya kemampuan apapun, melainkan itu semua adalah pertolongan yang datangnya darinya. Ketika sensasi sedang kambuh, seakan-akan Ijrail di depan mata, seakan-akan kematian di depan mata. Ketika asam lambung kambuh, seakan-akan mati sudah di depan mata. Yakinlah kondisi saat itu hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Yakinlah saudaraku. Maka di saat itu segera berzikir kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Cukup teman-teman pegang lambungnya dengan tangan kanan. Pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Dalam hati ucapkan Allah. Yakinkan dalam diri kita. Yakinkan dalam hati kita. Hanya Allah sebaik-baik penolong kita. Hanya Allah sebaik-baik pelindung kita. Maka zikirkanlah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hamba akui ya Allah. Semua penyakit ini dikarenakan karena dosa-dosa hamba. Semua sakit ini karena dosa hamba. Hamba mohon ampunanmu ya Allah. Hamba bertaubat kepadamu ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Ampuni ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Ya Allah, di sisa usia hamba ini ya Allah, berilah hamba kesempatan untuk hamba sehat kembali, untuk hamba sembuh kembali, untuk hamba bisa memperbaiki diri ini ya Allah. Karena sungguh ya Allah, hamba ingin sembuh yang melahirkan ketaatan. Karena Engkaulah tujuan dalam hidup ini. Ridhomu adalah harapan hamba, cintamu adalah dambaan hamba, dan bersama denganmu adalah kebahagiaan untuk hamba ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yakinlah saudaraku, ala bidikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Bukan mengingat masalah, bukan mengingat urusan, bukan mengingat hutang, bukan mengingat apapun. Hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Tenangnya hati kita akan membuat tenang pikiran kita. Tenangnya pikiran kita, sembuh segala sensasi asam lambung kita. Sembuh teman-teman. Lihat, masa depan masih panjang. Ada anak yang harus dibahagiakan. Anak kita kangen bersama dengan kita. Mereka ingin keluar rumah bersama dengan kita. Mereka ingin jajan di luar bersama dengan kita. Namun apa keadaannya sekarang? Anak kita dipaksa untuk mau mengerti keadaan kita. Nah, ibu lagi sakit. Tolong ngertiin ibu. Jangan sampai rampas kebahagiaan anak kita gara-gara suruh mengerti keadaan diri kita. Lihat pasangan kita. Pasangan kita butuh perhatian kita. Pasangan kita butuh cinta dan kasih sayang kita. Bukan dipaksa untuk menjadi kacung. Diperintah segala hal apa yang kita inginkan. Dipaksa untuk mengerti keadaan kita. Dipaksa untuk mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah kita. Bukan itu guys. Bukan. Bukan. Bukan itu. Bukan. Yuk. Masa depan masih panjang. Yuk, jangan sampai penyakit ini membuat kita rugi dunia, bangkrut akhirat. Jangan. Yuk, jangan mengandalkan perhatian orang lain. Jangan mengandalkan ingin didengar orang lain. Jangan mengandalkan support orang lain. Ingat, jika telur pecahnya dari luar berakhir kehidupan. Namun jika telur pecahnya dari dalam, muncul kehidupan yang baru. Yuk, maka pecahlah dari dalam diri kita. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Maka rubahlah diri kita. Mulai saat ini jangan bergantung kepada siapapun. Jangan bergantung kepada obatmu. Jangan bergantung kepada pasanganmu. Jangan bergantung kepada siapapun. Rubahlah dirimu, Allah akan merubah dirimu. Tidak akan mungkin berubah dari sakit jadi sembuh kalau kitanya sendiri nggak mau berubah. Maka berubah. Jangan jadi orang stres. Jangan jadi orang PA. Anak sekolah belum pulang. Khawatir, jangan-jangan anak saya diculik, jangan-jangan anak saya diculik tahu bulat. Gak usah khawatir, gak usah. Pikiran gak usah aneh-aneh, gak usah. Fokus aja perbaiki diri, fokus aja belajar mandiri. Makanan gak usah dipantangin, tubuh kita butuh hak. Hak istirahat, haknya nutrisi, haknya gizi, haknya protein. Tubuh kita itu butuh. Ketika makan ini takut, makan itu takut, makan ini pantang, makan itu pantang. Bagaimana mungkin tubuh kita akan sehat? Ketika tubuh makin kecil, ada orang yang berkomentar, ibu kok sekarang kurusan? Stresnya luar biasa. Salah siapa? Makanan dipantangin. Makanya wajar kalau badannya kurus. Makanan dipantangin. Yuk, sehat yuk. Yuk. Yuk, sehat yuk teman-teman yuk. Sehat. Semangat teman-teman. Power of Zikir. Semangat. Semangat ya. Jangan pantang-pantang makanan. Mau makan ini takut asam lambungnya kambuh. Mau makan itu takut asam lambungnya kambuh. Ujung-ujungnya apa? Badan makin kurus. Wajah kayak jemuran kusut. Tiap hari isinya ngeluh. Bersyukur pasanganmu masih setia. Bersyukur. Tiap hari isinya ngeluh. Segala makanan dipantangin, badan makin kurus, boro-boro mempesona, boro-boro cantik, kusut kayak jemuran, kusut. Maka bersyukur yang suaminya masih setia, bersyukur yang pasangannya masih setia. Syukur Anda tidak ditinggal, syukur Anda tidak diselingkuhin, syukur. Sok, ngaca, bercermin, makin kurus, makin
pucat auranya, gak ada gairahnya sama sekali. Hidup kelihatan langsung memiliki masalah. Semua orang melihat Anda prihatin. Ya Allah. Ayo berubah yuk. Jangan terpuruk gara-gara penyakit. Ingat, jangan betah di dalam kamar tidur. Bukalah jendelamu. Di balik jendela ada dunia yang begitu indah. Ada kebahagiaan yang begitu banyak. Jangan hanya terkurung di dalam tempat tidur. Yuk, keluar. Keluar dari zona itu. Keluar. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Semangat teman-teman. Semangat berubah. Semangat untuk sembuh. Semangat ya. Semangat. Yuk. Karena yang bisa menyembuhkan penyakit itu Allah. Kuncinya apa? Ada pada diri kita sendiri. Bukan bergantung pada orang lain. Tolong anterin. Tolong ngertiin saya. Kamu ngertiin saya dong. Aku kan lagi sakit. Ayah pulang. Aku kambuh. Suami lagi kerja. Diteleponin mulu suruh pulang. Dah. Ayo ah. Jangan sampai penyakit membuat kita rugi. Apalagi bangkrut akhiratnya. Ya. Ya, semangat, sehat semuanya, sehat. Jangan mau penyakit jadi terpuruk. Ya, jangan sampai gara-gara penyakit hidup jadi terpuruk. Semangat. Jangan manja. Semangat. Makanan jangan ditakutin, minta maaf sama makanan. Ya, minta maaf sama makanan. Ketika ada makanan yang dipantangin, wahai makanan, maafin aku ya, karena aku telah banyak suuzon sama kamu. Sekarang berdamailah denganku, nikmatlah untuk aku makan, nyamanlah untuk perutku, dan jadilah obat segala penyakitku. Maka apapun yang kita makan, nyaman di perut, enak di mulut, jadi sehat jalan sembuh segala penyakit. Minta maaf sama makanan, jangan dituduh mulu makanan, dipantangin semua makanan. Gimana mau sembuh kalau segala makanan dipantangin? Gimana mau sembuh? Yuk, jangan pantang makanan. Jangan. Minta maaf tuh. Emang gak pengen makan seblak? Emang gak pengen makan mie ayam? Emang gak pengen makan bakso? Emang gak pengen makan mie pakai telur dikasih potongan cabai? Enak guys. Ya, selama ini apa? Hanya mimpi pengen makan kayak gitu. Ayo, minta maaf sama makanan. Supaya apa? Berdamai dengan makanan. Nikmat di mulut, nyaman di perut, jadi obat segala penyakit. Minta maaf sama makanan. Ya, minta maaf. Emang gak pengen nasi padang? Enak teman-teman. Minta maaf sama makanan. Ya. Jangan dipantangin. Makanan dituduh, makanan dimusuhin. Hidup cuma sekali. Bukan hanya pasangan yang dimusuhin. Bukan hanya pasangan yang disebelin. Makanan aja dimusuhin. Dah. Kagak ada baik-baiknya pisan hidup. Ayo, minta maaf sama makanan. Minta maaf sama makanan. Ya. Mau makan ini, yuk minta maaf sama makanan. Pengen ayam Timur Tengah, ayo atuh ke sini teh. Ya, yuk. Ayo, jangan pantang makanan. Makan apa aja, sikat selagi halal, tidak subhat. Berdoa terlebih dahulu, makan dengan cara yang benar, tidak kebanyakan. Makanya kalau mau makan, doa dulu. Doa dulu. Doanya bukan karena hafal. Doa itu ungkapan isi hati, bukan hafal setoran. Bukan setoran hafalan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa apa? Doa makan. Isinya apa? Enggak tahu. Itu lagi hafalan, bukan lagi doa. Kalau pengen makan, doa, ungkapan isi hati sebagai wujud rasa syukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah atas rizkimu, atas nikmatmu, atas karuniamu, atas ciptaanmu, sehingga hamba masih bisa makan saat ini. Hamba mohon ya Allah, jadikan setiap butir nasinya kebaikan, keberkahan lup darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Ya Allah, jadikanlah makanan ini sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Wahai makhluk Allah yang ada dalam diriku, wahai tentara Allah yang ada dalam diriku, mari sama-sama kita makan. Jadilah kebaikan keberkahan untuk kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Setiap butir nasinya kebaikan keberkahan darah dan daging kita. Setiap butir nasinya obat segala penyakit kita. Setiap butir nasinya sumber tenaga yang melahirkan ketaatan. Kita ajak tentara Allah yang ada dalam tubuh kita. Apa itu tentara Allah? Mata kita, hidung kita, telinga kita, mulut kita, organ tubuh kita, lambung kita, paru kita. Semua tentara Allah.
Andaikan di dalamnya ada protein, organ tubuh yang butuh protein, pasti protein itu akan berfungsi lebih baik. Jika ada organ tubuh yang butuh vitamin, pasti vitamin itu akan berfungsi jauh lebih baik. Jika ada organ tubuh yang butuh karbohidrat, butuh nutrisi, butuh gizi, pasti akan berfungsi jauh lebih baik. Makanya Pak, setiap makanan yang kita makan, berkah untuk darah dan daging kita, obat segala penyakit kita. Gitu dong guys. Hidup cuma sekali, pasangan dipaksa untuk mengerti, makanan dimusuhi. Masih beranggap orang baik. Dah, ayo berubah. Ayo. Ya, berubah. Ya, berubah. Jangan gitu atuh dah. Hidup cuma sekali, paksa orang suruh ngerti keadaan. Tolong ngertiin aku. Aku lagi sakit. Kalau aku sehat mungkin aku bisa kayak kalian. Coba sekali aja kalian jadi aku. Akhirnya jadi nyanyi. Coba saja kau jadi aku. Dah. Jangan gitu atuh. Dah, semangat. Ya, semangat. Udah, ngapain mikirin negatif? Hidup cuma sekali, pikiran negatif dipikir-pikir. Stres nanti jadinya. Timbang suara air dari galon, blutuk, pikirannya langsung negatif. Timbang ada suara orang bersin, haci, suara orangnya jadi apa? Jadi pikiran negatif. Ada orang batuk, jadi pikiran negatif. Dah, hidup cuma sekali, ngapain mikirin negatif? Kalau ada pikiran positif, kenapa pilih yang negatif? Kalau ada yang baik, kenapa pilih yang buruk? Hidup adalah pilihan. Betul, pilihlah yang baik, bukan pilih yang buruk. Ayo, semangat. Rajin mandi, jangan males mandi. Sampaikan maaf kepada kipas angin. Wahai kipas angin, maafin aku. Selama ini aku telah suzon sama kamu. Sekarang jadilah sahabat untuk diriku. Jadikan setiap angin yang kau keluarkan, jadilah sahabat untuk diriku. Jadikanlah kebaikan keberkahan untuk diriku. Jadikanlah pembersih segala penyakitku, penyegar dalam tubuhku. Udah, anginnya jadi sahabat. Bukan dimusuhin. Kipas angin dimusuhin. Lihat kipas angin sebel. Kipas angin nyala disalahin. Dah, waras atuh dah. Kipas angin disalahin. Yuk, sehat waras. Yuk. Yuk, sehat waras. Ya, jangan males mandi. Mulai sekarang rajinlah mandi. Ya. Apalagi kalau mandinya, nih, ada mandi yang sangat luar biasa. Yang pertama, mandi air hujan. Sok, hujan-hujanan. Kemarin ada tuh dari Kalimantan orang anxiety ke majelis hujan-hujanan, biru-biru tangannya, sembuh penyakitnya. Ada nggak orangnya di sini? Kemarin ada tuh orang anxiety dari Kalimantan. Saya ajak hujan-hujanan semuanya. Begitu hujan-hujanan, senang bahagia dia. Nah, namun begitu melihat tangannya biru-biru, Ustadz ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sembuh penyakitnya. Oh, akhirnya apa? So, lihat tangan kita dahsyatnya. Ketika diangkat ke atas, badan kita jadi hangat. Ketika ditutup ke bawah, badan kita jadi dingin. So, lihat tangan kita adalah karunia. Sembuh nanti penyakitnya. Akhirnya apa? Senang dia makan mie telur. Mie rebus pakai telur, dikasih potongan cabai. Wah, berani ya. Dulu kemana aja? Ayo, sembuh yuk. Sembuh. Ya, ini kalau bagi para pelakunya tertawa ini. Ayo, makanya sembuh teman-teman. Sembuh yuk. Yang kedua, mandi yang sangat luar biasa. Bukan hanya mandi air hujan. Mandi yang sangat luar biasa adalah mandi sebelum salat subuh. Itu mandi yang sangat dahsyat. Disebutnya ruqyah alami. Ya, disebutnya ruqyah alami. Tuh teman-teman. Sok, mandi sebelum salat subuh. Luar biasa manfaatnya. Dan satu lagi saudaraku, mandi ditambah sedikit garam. Itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Apapun penyakit Anda, apapun sakitnya Anda, ketika Anda mandi dikasih sedikit garam, segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit sembuh. Bahkan dikeluarkan segala disempurnakan kembali sel-sel tulangnya, sendinya, syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Disempurnakan. Organ tubuhnya, lambungnya iritasi, sok mandi air garam. Kok urusannya mandi air garam? Mandikan di luar tubuh. Lambung di dalam tubuh. Apa kaitannya? Sok praktekin. Mandi air garam memiliki manfaat yang sangat luar biasa.
Bisa menjadi ikhtiar jalan sembuh semua penyakit. Gak usah ditanya penyakit ini bisa nggak. Semua penyakit gak usah ditanya. Karena disebutkan dalam kitab Thoriqus Shifa, air adalah sumber kehidupan, garam adalah sumbernya rasa. Ketika dipadukan jadi satu, maka akan menjadi manfaat yang sangat luar biasa. Salah satunya jalan sembuh, jalan sehat berbagai macam penyakit. Dikeluarkannya segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Itu keluar dari dalam tubuh kita. Bukan hanya itu. Ternyata ketika mandi dikasih sedikit garam, bisa membantu untuk menyempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Yang punya radang sendi, punya saraf kejepit, punya stroke, punya encok, punya asam urat, punya pengapuran, punya osteoporosis, hempas semuanya teman-teman. Yuk, silakan mandi ditambah sedikit garam. Ya, mandi ditambah sedikit garam. Lihat reaksinya, lihat sensasinya, dan lihat perubahan untuk sembuhnya. Udah pada tahu belum mandi air garam itu apa? Udah tahu belum caranya seperti apa? Udah tahu belum teman-teman? Oke. Mandi di laut silahkan, nyemplung aja di laut, silahkan. Ya, tahu nggak caranya mandi air garam? Belum. Jangan beli garam rukiah, jangan jadi orang bodoh yang suka beli garam rukiah, minyak rukiah, tasbih rukiah, make up rukiah, jangan beli hal-hal kayak gitu. Itu orang bodoh yang mau beli. Ya. Ya, silakan mandi air garam. Caranya bagaimana? Yuk, simak baik-baik bagi teman-teman yang belum paham. Yang pertama, pastikan teman-teman punya garamnya dulu. Garamnya itu apa? Garamnya adalah garam kasar. Tahu garam kasar? Garam zaman dulu. Garam laut asli, garam krosok, garam grosok, bisa juga garam kotak, bisa juga garam Himalaya. Silakan teman-teman beli sendiri ke pasar. 1 kilo paling 4.000, 1 kilo paling 6.000, 1 kilo paling 8.000, 1 kilo paling 10.000. Ya, silakan beli sendiri garamnya ke pasar. Silakan. Ya, beli garamnya ke pasar, silakan. Jangan beli garam rukiah, jangan mau jadi orang bodoh yang dibodohi oleh pedagang agama, jangan mau. Karena seluruh pedagang rukiah itu adalah pedagang agama, pembodohan untuk umat. Jangan mau percaya dengan oknum-oknum yang seperti itu, jangan mau percaya. Itu pembodohan. Cukup beli garam sendiri ke pasar, 1 kilo paling 4.000, 6.000, 8.000, 10.000, ya. Nggak bisa pakai garam dapur. Garam yang halus nggak bisa. Hanya bisa dengan garam kasar. Atau garam Himalaya. Bisa juga dengan garam krosok. Ya, silakan teman-teman beli sendiri ke warung. Beli sendiri ke pasar. Silakan beli garam yang kiloan itu. Ya. Kalau udah punya garamnya. Ya, kalau udah punya garamnya. Silakan teman-teman campurkan di bak mandi. Berapa banyak? Tergantung ukuran baknya. Kalau ukuran baknya besar, kasih 5-7 sendok. Ketika ukuran baknya sedang, kasih 3-5 sendok. Ketika ukuran baknya kecil, kasih 1 sendok atau 3 sendok. Kalau hanya sebatas ember cat atau baskom, ya cukup 1 sendok aja. Atau mungkin kamar mandi yang kecil baknya, ya cukup 3 sendok saja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau 1 drum, cukup 3 sendok. Cukup 5 sendok, nggak usah banyak-banyak. Ya, nggak usah banyak-banyak. Jadi garamnya cukup 1, 3, 5, atau 7 sendok saja. Oke? Jangan usah dimasukin ke sumur. Kan mandi bukan dari sumur. Dari sumur biur kan enggak. Sumur dimasukin dulu ke bak mandi. Nah di bak mandinya kasih air garam. Gitu ya. Nggak usah banyak-banyak garamnya. Nah nanti ketika garam itu sudah dicampurkan di bak mandi. Ingat. Ada cara untuk ngaduknya. Caranya diajarkan dalam kitab Thoriqus Shifa. Apa caranya? Diputar ke kiri. Ingat, diputar ke kiri. Oke? Diputar ke kiri. Jangan diputar ke kanan. Diputar ke kiri. Kenapa harus ke kiri? Karena ke kiri adalah putaran akhirat. Ke kanan putaran dunia. Ke kiri adalah putaran alam semesta. Kiri adalah putaran hakikat. Kiri adalah putaran ala apa? Kekuatan itu sendiri. Sok, putaran ke kanan, putaran dunia, sebagaimana putaran jarum jam. Putaran ke kiri, putaran akhirat, sebagaimana putaran tawaf. Putaran ke kiri, putaran alam semesta. Buktikan sendiri, teman-teman yang rumahnya dekat dengan air. Baik itu laut, sungai, apapun itu. Ya, kalau ada air yang membentuk pusaran, lihat. Pusaran itu pasti berputar ke kiri. Gak ada pusaran yang ke kanan. Kalau tidak percaya teman-teman,
Yang punya wastafel, tutup wastafelnya yang rapat, penuhi airnya. Ketika airnya dipenuhi, ambil penutupnya. Secara otomatis air itu akan berputar ke kiri dan habis. Kalau nggak percaya lagi, teman-teman pernah melihat yang balap MotoGP, balap Formula One, balap sepeda, sepatu roda, balap lari. Lihat yang profesional, sirkuitnya ke kiri. Nggak ada yang putaran sirkuitnya ke kanan. Kenapa? Andaikan putaran sirkuitnya ke kanan, orangnya bisa mati. Kenapa bisa mati? Pembuluh darah bisa pecah, disebabkan karena melawan hukum gravitasi bumi. Itulah dahsyatnya putaran ke kiri. Maka ngaduk garamnya, tangan kita berputar ke kiri. Berlawanan arah jarum jam. Jangan ke kanan, jangan asal ngocok. Diputar ke kiri. Oke? Diputar ke kiri. Kalau teman-teman nggak percaya, silakan teman-teman jogging aja keliling rumah. Diputar ke kanan, 3 putaran aja. Kalau nggak pingsan, pusing. Tapi kalau jogging keliling lapangan, ke kiri. Badan segar, badan sehat. Ya, ini bedanya putaran kanan dan putaran kiri. Maka ketika kita mau mandi dengan cara seperti ini, ngaduknya diputar ke kiri. Ingat, diputar ke kiri. Berapa banyak seikhlasnya sampai garam itu tercampur dengan air. Nggak usah dihitung berapa kali. Bebas. Dah? Kalau garamnya sudah tercampur dengan air, ambil air itu 1 gayung. Lalu air yang digayung itu bawa keluar kamar mandi. Ya, bawa keluar kamar mandi. Taruh di meja, duduk yang manis. Hai guys, sejak kapan putaran jarum jam ke kiri? Putaran jarum jam itu ke kanan, bukan ke kiri. Sedangkan kita mutar garam itu harusnya ke kiri, bukan ke kanan. Sebagaimana yang tadi dijelaskan. Gitu ya. Yuk, air yang sudah diaduk dengan garam, garam yang sudah diaduk dengan air, ambil air itu 1 gayung, bawa keluar kamar mandi, taruh di meja, duduk yang manis. Doakan air garam itu. Bagaimana doanya? Dituliskan dalam kitab Thoriqus Syifa. Yang pertama, baca 3 surat kul. Apa itu 3 surat kul? Yang pertama, kul huwallahu ahad. Yang kedua, kul a'udzu birabbil falak. Yang ketiga, kul a'udzu birabbin nas. Baca masing-masing 1 kali. Kemudian, setelah membaca 3 surat kul, baca Al-Fatihah ditutup dengan ayat kursi. Masing-masing 1 kali. Nah, setelah itu dibaca, baru kita berdoa. Memohon kepada Allah. Apa yang kita mohonkan? Agar air garam ini jadi jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit kita. Pembersih segala kotoran, syariat dalam tubuh kita, hakikat dalam tubuh kita. Gitu ya teman-teman ya. Tuh. Lantas bagaimana cara berdoanya? Yang mau ditulis silakan ditulis, yang mau direkam silakan direkam. Ini contoh doanya. Bagaimana contoh doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air, engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran, syariat dan hakikat dalam tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku. Jadilah obat, jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran, syariat dan hakikat dalam tubuhku. Ya Allah, dengan berkahnya salawat hamba bermunajat, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah 1 kali lalu tiupkan. Setelah air yang sudah kita doakan di gayung tadi, kemudian campurkan lagi di bak mandi. Ya, campurkan di bak mandi. Aduk pelan, lalu mandilah dengan air garam itu. Ingat, adab dalam mandi dalam agama kita. Apapun mandinya, jika Anda laki-laki tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan tutup 2 wilayah. Ingat, jika Anda laki-laki tutup 1 wilayah, jika Anda perempuan tutup 2 wilayah. Jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Ingat, jika tidak ada penutup, maka jongkok mandinya. Lantas bagaimana cara mandinya? Yang pertama, guyur kaki kanan dulu. Kemudian, guyur kaki kiri. Guyur badan kita sebelah kanan, depan belakang. Guyur badan kita sebelah kiri, depan belakang. Lalu guyur kepala kita. Setelah semuanya basah, ingat teman-teman, ada 1 terapi yang sangat luar biasa di saat kita mandi. Bahkan terapi jenis ini
bisa untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Bahkan bukan hanya hal itu, bisa menyempurnakan kembali sel-sel tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Stroke, saraf kejepit, asam urat, rematik, dan lain sebagainya, insya Allah sembuh teman-teman. Terapi apa yang harus dilakukan? Ingat, cukup kita usap tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Usap semuanya. Usahakan semua tubuh kita terkena telapak tangan dan jari jemari kita. Dari mulai celah-celah rambut, diucek-ucek gini ya, kemudian sampai ke mata, sampai ke lubang telinga, sampai ke lubang hidung, bahkan sampai masuk ke mulut, usap giginya juga, usap lehernya, pundaknya, ketiaknya, perut, pinggang, sampai ke bawah, sampai ke jari-jari kaki, usap semuanya. Atau mungkin teman-teman yang punya penyakit stroke, andaikan stroke-nya tangan sebelah kanan ini usahakan nyentuh bagian tubuh yang lain. Ya, di saat itu sempurna kembali struktur jaringan tulangnya, sendi-sendinya, syaraf-syarafnya, seluruh organ dalam tubuhnya. Bahkan lebih dahsyatnya lagi, bisa untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Kalau tidak percaya, praktekin. Kenapa hanya dengan mengusap tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari, kenapa bisa langsung berdampak seperti itu? Karena ternyata Allah ciptakan tangan kita dengan karunia yang sangat luar biasa. Tangan kita adalah karunia yang sangat luar biasa. Karunia yang pertama, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sidik jarinya sama. Ya, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sidik jarinya sama. Yang kedua, Allah ciptakan telapak tangan kita, jari jemari kita dengan karunia yang dahsyatnya luar biasa. Lihat telapak tangan kita, jari kita ada 5, di mana setiap jari memiliki garis, disebutnya ruas jari. Setiap titiknya kita hitung dari ujung kelingking sampai ibu jari, jumlahnya ada 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Kalau tidak percaya kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 kalimat tasbih. Bukan hanya itu teman-teman. Lihat telapak tangan kita. Di dalam telapak tangan kita ada garis. Di mana garis ini membentuk angka Arab. Ini angka 8, ini angka 1. Begitupun tangan satu kita. Ini angka 1, ini angka 8. 18, 81. Jika dijumlahkan berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Kita lihat lagi jari jemari kita. Jumlahnya ada 5. 5 jumlah jari kita, jika kita perhatikan, ternyata membentuk lafaz Arab bagi teman-teman yang paham kaligrafi. Lihat, ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca apa? Allah. Allah 99 Asmaul Husna, 33 kalimat tasbih. Apakah itu kebetulan? Tidak, teman-teman. Maka ketika itu semua diusap di dalam tubuh kita, semuanya terusap di dalam tubuh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Keluar semuanya teman-teman. Bukan hanya itu teman-teman. Jika Anda memiliki masalah asam urat, rematik, radang sendi, pengapuran, osteoporosis, dan lain sebagainya. Sulit ngangkat tangan, sulit nyentuh punggung, sulit pakai kaos, sulit pakai baju. Sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Sempurna kembali. Jika tidak percaya, buktikan. Mulai saat ini, apapun mandinya, setiap kali kita mandi, sebelum kita pakai sabun, usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Usapkan semuanya. Jika teman-teman punya masalah di perut, usahakan usap yang lama di perut. Baik wilayah rambung, usus buntu, batu empedu, batu ginjal, dan lain sebagainya. Usap perutnya. Punya masalah di kaki, punya masalah di lutut, usap lututnya.
Usap di saat kita mandi, usap sebelum pakai sabun, sebelum pakai sampo. Usap teman-teman. Nah, ketika kita rajin mandi dengan cara seperti itu, maka sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bagaimana cara mengetahuinya? Sederhana. Yuk, yang pertama, kita cek asam urat dalam tubuh kita. Bagaimana cara ngeceknya? Cukup dengan jari kita. Caranya bagaimana? Tekuk jari kita, tempelkan ke telapak tangan. Jika bisa menempel rapat seperti ini tanda asam urat kita normal. Ya, nempel nggak? Kalau nempel, asam uratnya normal. Kalau terbuka sedikit saja, itu asam uratnya udah mulai tinggi. Ya, kemudian kita gerakin seperti ini, sakit nggak? Kita gerakin seperti ini, sakit nggak? Kalau sakit ada rematik. Kalau nggak sakit, aman dari rematik. Itu ya teman-teman ya, itu cara mengetahui asam urat dan rematik. Lantas bagaimana cara mengetahui radang sendi, pengapuran, osteoporosis, dan lain sebagainya? Bagaimana cara untuk mengetahuinya? Yuk, kita praktekkan bersama-sama. Lihat, perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik. Badan tegak lurus. Tangan arahkan ke belakang. Seperti ini. Ya. Kemudian tempelkan. Bisa nempel nggak teman-teman? Jika bisa nempel, ini tanda tulang kita sempurna. Tidak ada pengapuran, tidak ada radang sendi, tidak ada osteoporosis, tidak ada asam urat, rematik, dan lain sebagainya. Silakan praktekin. Bisa nggak tangannya nyentuh seperti tadi? Kalau bisa, berarti normal tulang-tulangnya. Normal radang sendinya, normal semuanya, nggak ada masalah dalam tulang-tulangnya. Ya, jika belum bisa, usahakan setiap mandi sebelum memakai sampo, sebelum memakai sabun, usap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari kita. Karena itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa sebagai jalan untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala sebab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Mau sihir kek, mau apapun kek, insya Allah terhempaskan.